Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar tidak beraturan. Yang dimana kita akan belajar tentang cara menaksir luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar tidak beraturan. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bangun ruang sisi datar yang beraturan, serta cara menghitung luas permukaannya dan volumenya, di antaranya seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Lalu, seperti apakah bangun ruang sisi datar yang tidak beraturan, serta bagaimana cara menghitung luas permukaan dan volumenya. Bangun ruang sisi datar tidak beraturan. Bangun ruang sisi datar tidak beraturan merupakan benda-benda nyata yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti batu, wadah air, toples, tahu, lapet, teko, dan lain-lain. Nah, ini contoh gambar bangun ruang sisi datar yang tidak beraturan, yang dimana sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung volume dan luas permukaannya untuk bangun ruang sisi datar tidak beraturan? Yang pertama, yaitu menghitung volume bangun ruang sisi datar yang tidak beraturan menggunakan aturan volume air yang dipindahkan. Jadi, pada benda yang tenggelam, seluruh volume benda yang tercelup dalam air itu akan sama dengan volume air yang dipindahkan air tersebut gitu ya. Jadi sederhananya gini, misalkan ada sebuah benda yang tidak beraturan sisi-sisinya. Di sini ada sebuah batu yang dimana merupakan bangun ruang sisi datar yang tidak beraturan, sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus volume kubus, volume balok untuk menghitung volume batu ini. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung volumenya? Nah, kita bisa menggunakan kaidah volume air yang dipindahkan. Perhatikan ilustrasi ini ya. Jadi di sini itu ada batu ya yang tidak beraturan, lalu ada sebuah air yang dimana air ini awalnya itu 75 mili. Nah, setelah batu ini dicelupkan ke dalam air, volume air dalam kotak ini berubah menjadi 95 mili. Nah, volume batu ini akan sama dengan perpindahan volume air ini. Jadi dengan perubahan volume air ini yang tadinya 75 menjadi 95. Berarti volume batu ini itu akan sama dengan perubahan air yang tadinya 75 menjadi 95. Nah, jadi kita bisa menghitung seperti ini. Pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu di mana ada volume air mula-mula. Volume air mula-mula yaitu 75 mili ya di dalam kotak ini. Berarti kita bisa simbolkan V1 sama dengan 75 mili. Lalu volume batu kita simbolkan sebagai B. Dan volume air setelah ketambahan batu atau setelah dicelupkan batu menjadi 95 mili. Itu V2 sama dengan 95 mili. Lalu berapa sih volume batunya? Nah, kita bisa menghitung dengan mengurangkan atau menghitung selisih dari volume air akhir dikurangi volume air mula-mula. Jadi volume air setelah dimasukkan batu dan volume air sebelum dimasukkan batu atau volume awal. Sehingga volume batu itu disimbolkan sebagai B, volume air setelah dimasuki batu disimbolkan sebagai V2, dan volume air mula-mula disimbolkan sebagai V1. Maka B sama dengan V2-nya itu adalah 95 mili, V1-nya itu adalah 75 mili, maka B sama dengan 95 dikurangi 75, yaitu 20 mili. Maka volume batunya itu adalah 20 mili. Jadi intinya
yang pertama ini menghitung volume batu dari perubahan volume air setelah dimasukkan batu. Jadi sebenarnya sederhana, volume akhir aja dikurangi volume awal. Itu 95 aja kurangi 75, maka volume batu ini 20 mili. Nah, karena biasanya volume itu satuannya itu adalah kubik, maka kita ubah 20 mili ini ke dalam kubik. Nah, kita ubah ke dalam meter kubik ya. Dengan catatan kita ingat bahwa 1 juta mili itu adalah 1 meter kubik. 1000 liter itu adalah 1 meter kubik. Karena di sininya mili, maka kita ubah mili ke meter kubik. Caranya, di sini kan 20 mili. 20 per 1 juta. Karena 1 juta mili adalah 1 meter kubik, sehingga 20 dibagi 1 juta adalah 0,00002 meter kubik. Maka volume batu ini adalah ini ya. Nah, dengan catatan, cara menghitung volume bangun ruang sisi datar yang tidak beraturan dengan cara ini itu, catatannya itu harus bendanya itu tenggelam. Nah, bagaimana jika benda yang kita ingin ukur volumenya, benda atau bangun ruang sisi datar yang tidak beraturan, tidak tenggelam gitu, tapi kita ingin menghitung volumenya. Nah, bagaimana? Untuk menghitung volume dan luas permukaan benda yang tidak beraturan dan tidak bisa tenggelam di dalam air, yaitu bisa dengan cara yang kedua, yaitu menghitung luas permukaan dan volume dengan cara menaksirkan bangun ruang datar tidak beraturan mendekati bangun ruang datar beraturan. Jadi maksudnya seperti apa sih? Jadi untuk menghitung volume dan luas permukaan bangun datar yang tidak beraturan tersebut, kita harus menentukan bangun ruang datar mana atau bangun ruang datar beraturan manakah yang bentuknya mendekati dengan bangun ruang datar tidak beraturan yang ingin dicari volume dan luas permukaannya. Nah, seperti di sini kan ada batu sabak, ada toples kue, terus ada batu, lalu ada kue lapet. Nah, lalu di sini ada tenda. Nah, kita bisa melukiskan atau menaksirkan benda-benda ini itu mendekati bangun ruang sisi datar mana gitu ya, untuk mencari luas permukaan dan volumenya. Jika dilihat, batu sabak ini seperti 2 buah balok, mendekati 2 buah balok ya. Jadi kita ambil pendekatannya saja, meskipun memang tidak mirip seperti balok gitu ya, tapi kita harus menaksirkan kira-kira benda tersebut itu mirip apa sih gitu ya. Nah, kalau toples ini jika digambarkan dia itu mendekati balok. Lalu batu ini seperti 3 buah balok. Ini balok yang pertama, balok yang kedua, dan ini balok yang ketiga. Nah, lalu kue lapet ini mirip apa sih? Nah, jika dilihat kue lapet ini mirip limas, maka kita bisa menghitung luas permukaan dan volumenya itu menggunakan persamaan limas. Nah, lalu tenda ini mirip apa sih? Nah, kalau tenda ini ada mirip gabungan dari 2 buah bangun ruang sisi datar yang beraturan, yaitu atapnya mirip seperti prisma dan bawahnya itu mirip seperti balok. Maka kita bisa menghitung benda-benda ini dengan rumus yang sudah ada, yaitu rumus bangun ruang sisi datar beraturan seperti balok, limas, prisma, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama ini yaitu tentang mencari volume dengan menggunakan aturan volume air yang dipindahkan. Jadi di sini ada sebuah besi yang harus diketahui volumenya.
Sedangkan besi ini memiliki bangun ruang sisi datar yang tidak beraturan ya, dimana ada bergerigi itu pinggir-pinggirnya. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan aturan volume air yang dipindahkan. Nah, di sini diketahui volume awalnya atau V1-nya, yaitu 10, 11, 12, 13 ya. Volume akhirnya setelah benda ini dicelupkan, volume air ini berpindah yang tadinya 13 menjadi 22 mili, maka volume akhirnya atau V2 yaitu 22 mili. Nah, yang ditanyakan adalah volume benda atau yang tadi pada materi disimbolkan sebagai B, atau biar tidak pusing kita simbolkan sebagai V benda aja ya, mencari volume benda. Volume benda sama dengan V2 atau volume akhir dikurangi volume awal, volume air akhir dikurangi volume air awal, sehingga V2 dikurangi V1 yaitu 22 dikurangi 13, sehingga volume bendanya itu adalah 9 mili. Kita ingat bahwa 1 juta mili adalah 1 meter kubik, maka 9 mili ini kita ubah ke meter kubik. 9 per 1 juta yaitu 0,00009 meter kubik. Jadi volume besi ini atau bangun ruang sisi datar tidak beraturan ini adalah ini. Contoh soal berikutnya. Di sini ada kue lapet. Kue lapet ini setelah diukur memiliki panjang sisi alas yang sama, yaitu 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Dan tinggi lapet tersebut 4 cm, jadi tingginya 4 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume lapet tersebut. Nah, untuk mencari luas permukaan dan volumenya, kita harus menentukan terlebih dahulu bangun ruang datar beraturan mana yang hampir mirip dengan bentuk lapet ini ya. Lapet di samping atau lapet pada gambar ini menyerupai dengan 5 segi 4, sehingga kita bisa menggunakan rumus luas permukaan dan volume limas untuk menghitung luas permukaan dan volume lapet tersebut. Nah, lapet ini berbentuk 5 segi 4, sehingga ketika digambarkan akan menjadi seperti ini, di mana tadi pada soal sisi-sisinya itu adalah 6 cm. Jadi kue lapet ini ketika diukur sisi-sisinya adalah 6 cm dan tingginya adalah 4 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan, kita harus ingat, kita harus mencari terlebih dahulu sisi miring dari sisi lapet ini. Kan lapet ini sisi-sisinya itu berbentuk segitiga ya. Nah, kita harus mencari tinggi dari segitiga ini. Nah, caranya seperti ini. Kan tinggi lapet itu 4 cm, panjang sisinya 6 cm. Berarti setengah dari panjang sisi yaitu 3 cm. Nah, maka kita bisa menentukan tinggi dari segitiga pada sisi lapet ini, yaitu kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kita lambangkan tinggi segitiga ini yaitu dengan X. Jadi X kuadrat sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Maka X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, maka 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu adalah 16, 9 ditambah 16 yaitu 25. Jadi akar dari 25 yaitu 5 cm. Nah, maka tinggi segitiganya telah diketahui yaitu 5 cm dan panjang sisi-sisinya adalah 6 cm dan tingginya adalah 4 cm.
Selanjutnya kita mencari luas permukaan. Nah, untuk mencari luas permukaan 5 segi 4, rumusnya adalah L sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, luas alasnya itu adalah berbentuk persegi karena 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini alasnya itu adalah persegi, yang dimana luas persegi itu adalah S dikali S. Ditambah jumlah luas sisi tegak. Sisi tegaknya itu berbentuk segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini ada 4 buah karena pada luas segi pada 5 segi 4. Nah, kita lihat lagi ini. Nah, di mana segitiganya itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini luas permukaannya kita bisa menuliskan 4 dikali luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu kan berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Karena ada 4 segitiga, maka 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Sisi dikali sisi, sisinya itu adalah 6 cm, maka 6 dikali 6 ditambah 4 dikali setengah dikali alasnya, kita fokusnya pada segitiga ini. Alasnya itu adalah 6 dan tingginya adalah 5, maka setengah kali 6 dikali 5, sehingga luas sama dengan 36 ditambah 4 dikali setengah dikali 6, 6 dibagi 2 yaitu 3, sehingga 3 kali 5 adalah 15, maka 4 kali 15 adalah 60, sehingga 36 ditambah 60 adalah 96 cm persegi. Selanjutnya kita mencari volume dari lapet ini. Nah, kita menggunakan rumus volume 5 segi 4, yaitu yang rumusnya adalah V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Ingat ya, pada volume ini bukan tinggi segitiga, bukan tinggi segitiga ini ya, atau bukan tinggi ini, tetapi tinggi dari limasnya itu sendiri, yaitu tinggi limas yang tadi. Coba kita lihat lagi ya. Nah, tinggi limasnya adalah 4 cm. Berarti yang dimasukkan ke sini adalah 4 cm, sehingga 1/3 dikali luas alasnya, luas alas segi 4, luas segi 4 yaitu S dikali S, dikali tinggi limas, sehingga 1/3 dikali 6, sisinya kan 6 dikali 6 dikali tinggi limas yaitu 4, maka 6 kali 6 36, 36 dibagi 6 36 dibagi 3 itu adalah 12 dikali 4, maka hasilnya itu adalah 48 cm kubik.